Halo guys, pada video kali ini Mimin akan membahas mengenai pertarungan terlama di One Piece. Umumnya dalam pertarungan 1 lawan 1 hanya memakan waktu berjam-jam. Akan tetapi dalam One Piece, pertarungan bisa mencapai beberapa hari, bahkan ada yang mencapai ratusan tahun. Oke, tidak menunggu lama lagi, mari kita simak pembahasannya. Dory dan Brogy. Jika kalian mengikuti perjalanan kelompok topi jerami dari awal, pasti kalian tidak asing mendengar nama Dory dan Brogy. Mereka merupakan raksasa dari Elbaf. Yang mengejutkan, mereka melakukan pertarungan sudah mencapai 100 tahun. Awal mula pertarungan mereka berawal dari saat kedua bajak laut raksasa tersebut singgah di suatu pulau yang kita kenal sekarang sebagai Little Garden. Mereka melakukan pesta dan perburuan. Kemudian di tengah-tengah pesta terdapat anak kecil yang bertanya mengenai buruan siapa yang paling besar. Dari pertanyaan itulah awal mula pertarungan terlama kedua raksasa itu bermula. Sampai pada akhirnya, karena mereka keras kepala untuk terus melakukan pertarungan, anggota bajak lautnya terpecah dan saling memisahkan diri. Pertarungan di antara mereka tidak selamanya terus-terusan bertarung. Saat bajak laut topi jerami berlabuh di Little Garden, mereka tampak sedang rehat dan mencari buruan untuk dimakan. Mirisnya, anggota bajak laut mereka ditipu dan dimanfaatkan oleh angkatan laut. Mereka ditugaskan untuk menjaga gerbang Enies Lobby selama puluhan tahun. Mereka berdua disadarkan oleh Usopp bahwa kapten mereka, Dory dan Brogy, masih hidup dan masih melanjutkan pertarungan mereka sampai sekarang. Uniknya, mereka, Dory dan Brogy, sudah melupakan alasan dan tujuan mereka bertarung. Seakan-akan mereka bertarung sudah menjadi kebiasaan seperti menjadi teman akrab. Mereka juga mengatakan mereka ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan agar mereka dapat kembali ke kampung halaman mereka, Elbaf. Aokiji dan Akainu. Siapa yang tidak tahu mengenai pertarungan di antara dua orang admiral ini, yaitu Akainu dan Aokiji. Pertarungan mereka berlangsung selama 10 hari. Tidak heran jika pertarungan mereka berdua berlangsung lama, mengingat kedua orang tersebut seorang admiral angkatan laut yang sangat kuat. Pertarungan mereka berlangsung di pulau yang kita kenal sekarang sebagai Panghazard. Bahkan akibat pertarungan mereka sampai meninggalkan bekas pertempuran yang abadi. Pulau Panghazard terbagi menjadi dua wilayah, yaitu dingin dan panas. Itu merupakan akibat dari pertempuran kekuatan Akainu dan Aokiji yang bisa dibilang telah mencapai awakening buah iblis. Pertarungan mereka diakibatkan karena perebutan kekuasaan sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut. Aokiji tidak menyetujui jika Akainu menjadi seorang Fleet Admiral selanjutnya. Dari perselisihan itu, mereka melakukan duel pertarungan untuk merebutkan siapa yang lebih pantas untuk menjadi seorang Fleet Admiral. Kemudian mereka memilih pulau yang kita kenal sebagai Panghazard sebagai tempat pertarungan. Pulau Panghazard sendiri dulunya merupakan sebuah pulau terbengkalai. Pulau tersebut merupakan tempat bekas penelitian Dr. Vegapunk untuk melakukan berbagai eksperimen. Karena suatu insiden, pulau tersebut ditinggalkan begitu saja. Sehingga dari hal itu, tempat tersebut dipilih sebagai salah satu pertempuran berdasar yang pernah ada. Pulau Panghazard sekarang sebelum dikunjungi oleh Luffy adalah tempat pembuatan pabrik buah iblis Smile yang dilakukan oleh Caesar di bawah naungan Doflamingo. Ace dan Jinbe. Sebelum menjadi anak buah Shirohige, Ace melakukan berbagai pertualangan bersama dengan anggota bajak lautnya. Ia memiliki tujuan untuk mengalahkan orang-orang terkuat untuk menjadi raja bajak laut. Salah satunya, ia harus mengalahkan Shirohige. Sebelum bertemu Shirohige, ia bertarung dengan Jinbe. Tidak jelas bagaimana ia bisa bertemu dengan Jinbe. Yang pasti, Jinbe bertarung melawan Ace karena ia menaruh rasa hormat pada Shirohige. Karena pada masa lalu, Shirohige pernah melindungi Pulau Manusia Ikan. Sehingga dari hal itu, Jinbe akan melindungi Shirohige terhadap orang-orang yang akan mencoba melukai dan menantang Shirohige. Ace melakukan pertarungan melawan Jinbe di sebuah pulau yang tak diketahui. Pertarungan mereka sangatlah sengit. Kru dari Ace mengatakan bahwa mereka telah melakukan pertarungan selama 5 hari tanpa henti. Pertarungan mereka sendiri tidak diperlihatkan oleh Oda Sensei. Dan pada akhirnya selama 5 hari itu mereka sama-sama kelelahan dan tumbang bersama. Setelah pertarungan itu, kemudian bajak laut Shirohige datang dan menghampiri Ace. Shirohige pun menerima tantangan dari Ace. Mereka melakukan pertarungan
Akan tetapi hanya berlangsung sebentar dengan kekalahan Ace. Saat Ace tersadar, ia sudah berada di kapal bajak laut Shirohige juga bersama krunya. Dan pada akhirnya ia menjadi anggota bajak laut Shirohige. Roger versus Shirohige. Pertarungan super epic ini terjadi antara dua legenda, Roger dan Shirohige. Sang raja bajak laut bertemu dan saling bertarung dengan manusia terkuat di dunia, Shirohige. Pertarungan itu terjadi ketika bajak laut Roger sedang berada di sebuah pulau. Di dalam pulau tersebut, bajak laut Roger terlihat sedang bersenang-senang dan menghabisi angkatan laut yang coba untuk menangkapnya. Roger pun mengatakan pada prajurit angkatan laut, jika mereka ingin mencoba menangkapnya, paling tidak mereka membawa Kapten Sengoku. Lepas pantai dekat pulau, terlihat bajak laut Shirohige menyadari adanya sesuatu di dalam pulau tersebut. Hewan-hewan dalam pulau tersebut terlihat tertekan dan ketakutan. Kemudian bajak laut Shirohige mencoba memeriksa apa yang terjadi di dalam pulau tersebut. Seperti biasa, Oden sangat bersemangat berpetualang dan melawan musuh yang ia temui. Roger yang mengetahui kedatangan bajak laut Shirohige dan juga samurai yang terkenal dari negeri Wano bersemangat untuk melawannya. Roger langsung berlari menuju Oden, kemudian ia memberi serangan pedang dengan teknik Hamurasaki. Serangan Roger ini berhasil memberi luka pada Oden dan mementalkan Oden cukup jauh. Sebelumnya, Oden telah diberitahu oleh kru lainnya bahwa Roger merupakan musuh yang berbahaya. Telah menyadari, Oden dibuat terkejut dan dirundung penasaran oleh Roger. Pada saat itu pula, terlihat Shirohige bergegas menuju tempat Roger. Ia terlihat bersemangat melawan Roger. Melihat Shirohige datang, Roger langsung bersiap untuk memberikan serangan. Kemudian bentrok kuat pun terjadi. Pedang yang mereka gunakan tidak saling menyentuh. Hal itu terjadi karena haki raja mereka saling berbenturan, sehingga menciptakan efek yang sangat dahsyat dan epik. Pertarungan antara bajak laut Roger dan Shirohige berlangsung selama 3 hari. Pada saat itu pula, terkuak informasi mengenai keanehan pada Teach kecil. Menurut Bagi, selama pertempuran itu, Teach alias Kurohige sama sekali belum tertidur. Luffy vs Cracker. Pertarungan cukup lama juga pernah dialami oleh Luffy. Ia melakukan pertarungan melawan salah satu komandan manis Yonko Big Mom, yaitu Cracker. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Luffy dan Cracker bertarung selama 11 jam lamanya. Luffy dan Cracker melakukan pertempuran di dalam hutan penggoda. Dalam pertempuran itu, Luffy dibuat kerepotan oleh kekuatan buah iblis Cracker. Hal itu dikarenakan Cracker dapat memulihkan prajurit biskuit yang telah dihancurkan oleh Luffy. Tidak hanya satu prajurit, Cracker dapat membuat puluhan prajurit biskuit. Sehingga dari itu, ia memaksa Luffy untuk menggunakan kekuatan Gear 4-nya. Meskipun telah menggunakan kekuatan Gear 4-nya, pertahanan Cracker sangat sulit untuk ditembus, sehingga membuat Luffy kelelahan dan kehilangan hakinya selama 10 menit. Melihat sang kapten kerepotan, Nami yang juga ikut bersama Luffy untuk menyelamatkan Sanji, ia dengan tongkat cuacanya dapat membuat semua prajurit biskuit Cracker menjadi lemah. Nami berhasil mengetahui kelemahan kekuatan buah iblis dari Cracker, sehingga Luffy dapat menghancurkannya dengan mudah. Tidak hanya itu, Luffy bahkan memakan semua prajurit biskuit. Sampai pada akhirnya Luffy dapat mengalahkan Cracker dengan mode Gear 4 Tankman. Cracker merupakan pemakan buah iblis Bisu-Bisu Nomi. Melalui kekuatan buah iblisnya, ia memungkinkan menciptakan prajurit-prajurit biskuit. Meskipun terbuat dari biskuit, ketahanan fisiknya sangatlah kuat. Cracker termasuk sangat ahli dalam menggunakan kekuatan buah iblisnya. Ia dapat dengan mudah membuat ratusan prajurit biskuit. Juga sampai pada kekuatan memanipulasi selai sehingga terkesan seperti darah. Sebagai salah satu dari 3 komandan manis, Cracker memiliki nilai buronan yang cukup tinggi, yaitu 860 juta beli. Tidak hanya itu, dengan kekuatannya ia dapat menipu seluruh dunia, termasuk angkatan laut, karena poster buronan yang tersebar ialah foto salah satu prajurit biskuitnya. Cracker sendiri bersembunyi di dalam prajurit biskuit yang ia ciptakan. Oke, segitu dulu untuk pembahasannya. Sekian dan terima kasih.